Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih hari ini masih sehat-sehat semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan nih untuk materi sebelumnya, yaitu tentang para pendiri Daulah Abbasiyah. Untuk hari ini kita akan belajar nih khalifah-khalifah yang ada pada Daulah Abbasiyah. Nah, tentunya anak-anak kan masih ingat nih. Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode. Jadi ada periode 1, periode 2, periode 3, dan juga periode 4. Nah, dari keempat ini tadi ada dalam satu kategori ataupun satu fase, yaitu kategori yang pertama, ya, khalifah periode pertama. Ini banyak sekali yang menghasilkan karya bahkan menjadi pusat peradaban di dunia pada saat itu. Nah, perlu kita ingat ya, untuk para khalifahnya itu banyak sekali. Ya, silakan diperhatikan lagi, nanti kalian bisa untuk melihat di buku kalian sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini, Ibu akan mengupas ada 3 khalifah yang memang menyumbangkan peradaban yang luar biasa yang sampai sekarang pun masih dipakai oleh masyarakat di dunia maupun selanjutnya ya. Jadi di hasil peradabannya ini dihasilkan oleh yang pertama tuh ada Abu Ja'far al-Mansur, kemudian ada Harun ar-Rasyid, dan juga ada Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Oke, kita akan kupas nih satu persatu dari 3 khalifah besar tadi. Yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur. Nah, tentunya anak-anak masih ingat Abu Ja'far al-Mansur ini merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Abbas Asy-Syafi'i. Jadi pada masa pemerintahannya ternyata banyak sekali hasil yang beliau raih. Nah, di antaranya beliau menjadi pionir dalam pembangunan proyek kota Baghdad nih yang pertama. Nah, yang pada akhirnya nanti kota Baghdad ini menjadi kota pemerintahan Abbasiyah periode selanjutnya. Kemudian yang kedua, banyak menumpas sekte ataupun paham-paham yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi seperti kita ketahui nih, kalau Daulah Abbasiyah ini berusaha mengembalikan dan menjaga ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya dimulailah berkembangnya penulisan dan juga penulisan hadis Rasulullah, fikih, dan juga tafsir. Selanjutnya ada menaklukkan wilayah Tabaristan ini di wilayah Iran, membangun infrastruktur jalan raya. Kemudian yang paling banyak disenangi oleh para ilmuwan pada saat itu adalah para cendekiawan ataupun ilmuwan ini diberi istilahnya support ataupun dukungan penuh dalam mengembangkan riset ilmu pengetahuan. Kemudian ada lagi nih, mendukung penerjemahan buku-buku Romawi ke dalam bahasa Arab. Jadi pada saat Abu Ja'far al-Mansur sendiri ini, bahasa Arab menjadi bahasa internasional pada saat selanjutnya kita akan masuk di Khalifah Harun ar-Rasyid. Puncak daripada peradaban dunia pada Daulah Abbasiyah. Ini banyak sekali ya Harun ar-Rasyid ini. Di antaranya ada mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Nah, ini ada satu hal yang menarik pada saat Harun ar-Rasyid ini, masyarakat itu semuanya terjamin kehidupannya, ya. Bahkan sampai dijuluki masa keemasan, karena memang semuanya itu sejahtera rakyatnya. Yang kedua, ini
kota Baghdad yang sudah dirintis Abu Ja'far al-Mansur ini dibangun lagi oleh Harun ar-Rasyid beserta dengan bangunan-bangunan megah lainnya. Ada juga nanti itu istana yang dibangun oleh Harun ar-Rasyid ya, ada istana besar itu. Kemudian selain membangun kota Baghdad juga membangun tempat-tempat peribadatan, mendirikan sarana dan juga membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan. Selanjutnya ada satu lembaga yang memang Harun ar-Rasyid betul-betul mendirikan bangunan ini sebagai tempat untuk perguruan tinggi, perpustakaan, sekaligus sebagai tempat penelitian yang disebut dengan Baitul Hikmah. Ya, Baitul Hikmah ini identik dengan pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kemudian ada lagi untuk majelis muzakarah. Ini nanti majelis muzakarah ini nanti diteruskan di Abdullah al-Ma'mun dengan nama Majelis al-Munazarah, yaitu sebagai lembaga pengkajian masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah. Keren ya? Jadi ada majelis yang khusus untuk di rumah, di masjid, dan istana. Ada lagi majelis yang memang khusus dibuat dalam skala besar, yaitu tadi yang disebut dengan Baitul Hikmah. Selanjutnya yang terakhir kita ada Abdullah al-Ma'mun. Jadi khalifah dari Daulah Abbasiyah juga ini Abdullah al-Ma'mun sebagai khalifah yang juga menyumbangkan banyak sekali prestasi dalam pemerintahannya. Nah, perlu kita ketahui untuk Abdullah al-Ma'mun ini cenderung lebih memperhatikan tentang stabilitas negara. Jadi memang hasil yang beliau sorotin pada masa pemerintahannya itu melakukan rekonsiliasi politik dan stabilitas negara untuk jilid 1, kemudian menghadapi berbagai pemberontakan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Namun, ternyata ada kebijakan yang agak kontroversi ataupun hanya pada masa beliau saja adanya. Yang pertama yaitu mencopot putra mahkota Qasim al-Muqtaman dan digantikan oleh Imam Ali Ridho. Ya, ini ada hal yang perlu kita sorotin di situ. Kenapa beliau dicopot? Karena memang beliau berasal dari golongan Alawiyin dan penganut paham Syiah. Jadi seperti yang kita ketahui untuk Syiah ini akan terus bertentangan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, memerintahkan untuk mengenakan simbol warna hijau. Ya, warna hijau ini adalah warna yang sangat disukai Rasulullah. Ya, namun ternyata kebijakan ini diurungkan oleh beliau setelah meninggalnya Imam Ali Ridho. Yang selanjutnya menyatakan Muawiyah bin Abi Sufyan orang baik dan manusia pilihan mulia. Setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ini agak kontroversi ya. Kemudian menyatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, serta menyatakan Al-Quran adalah makhluk dan akan menghukum para ulama yang tidak sepaham dengannya. Jadi di sini ya nak, ini adalah kebijakan kontroversinya. Ini agak sedikit tidak sesuai dengan Daulah Abbasiyah yang kita ketahui sangat menjaga paham daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu untuk materi kita hari ini ya, tentang khalifah-khalifah besar yang ada pada Daulah Abbasiyah. Jadi perlu kita perhatikan mulai dari Abu Ja'far al-Mansur,
Harun ar-Rasyid, kemudian Abdullah al-Ma'mun. Intinya tidak mungkin mereka mencapai sesuatu dengan segala yang besar itu tanpa yang namanya effort ataupun usaha. Ataupun kalau kita dalam orang Islam itu berbahasa ikhtiar. Jadi tidak mungkin semuanya berjalan dengan baik tanpa adanya ikhtiar. Dan juga di sini kita bisa memperhatikan tentang basic daripada para khalifah. Nah, seperti yang Ibu bilang pada saat pertemuan pertama, tidak semua khalifah itu bagus sesuai dengan karakternya. Ya, jadi mereka memiliki karakter yang berbeda-beda dan juga memiliki yang namanya feeling karakter yang berbeda juga. Ya. Jadi kita perhatikan nih, mulai dari Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, kemudian ada Abdullah al-Ma'mun. Ini mereka mempunyai karakter yang jelas kuat, ya. Karakternya mereka kuat. Kenapa? Karena menjadi pemimpin itu tidak seperti pemerintahan pada umumnya. Jadi kalau pemimpin itu memang mereka harus benar-benar menjadi contoh dalam pemerintahannya. Kalau hanya sekedar memerintah, itu tidak akan bisa menghasilkan karya-karya besar seperti para khalifah ini. Oke, baik. Jadi Ibu berharap dari materi yang Ibu sampaikan ini, anak-anak bisa terbuka untuk memberi ataupun istilahnya menganalisa ataupun menanyakan pada diri sendiri, sudah mampu apa belum menjadi seorang pemimpin, minimal untuk diri kalian sendiri, ya. Jadi kalian bisa memahami tuh karakter dari kalian tuh seperti apa. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.